Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa batagu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala kadzalik fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'u. Rawahul Muslim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu-satunya tempat kita bergantung, kita berdoa, kita bernasib, kita berharap hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bersyukur atas segala apa yang telah Ia berikan, pemberiannya satu demi satu yang tidak akan pernah kita dapat hitungi. Salawat diberkahi salam selalu kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Saya Alif Dafa Kalimasada akan membawa materi menuntut ilmu dalam kurun ilmu di lingkup dunia Islam. Para hadirin sekalian, sebelum kita membahas topik utama, mari kita mengetahui apa itu ilmu. Ilmu itu apa? Secara sederhana gambarannya, ilmu itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan mulai dari kita lahir, kita taman kanak-kanak, kita sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah akhir, perguruan tinggi, hingga jenjang-jenjang berikutnya, hingga kita meninggal kelak. Itulah ilmu, itulah budaya, itulah filsafat. Kedua, sejarah ilmu. Ilmu di dunia Islam, ilmu di dunia lainnya. Ilmu itu sendiri pertama-tama berawal dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Zaman-zaman ketika manusia pertama diciptakan, laki-laki pertama, perempuan pertama, keluarga pertama Allah ciptakan. Dari sinilah rasa ingin tahu, rasa penasaran muncul. Itulah filsafat, tanda tanya besar yang mengubah peradaban manusia. Namun perkembangannya sayang sekali, sayang seribu sayang, terputus. Kecuali berita dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkembangannya kembali terlihat pada masa-masa awal manusia modern yang dimulai dari Plato, Aristoteles maupun penemu-penemu lainnya, penemu-penemu hebat, namun sayangnya bukan dari Islam. Kemudian perkembangan di dunia Islam mulai terlihat atau mulai muncul, lebih tepatnya bertunas di zaman Nabi Muhammad SAW atau masa risalah. Kemudian berkembang pada masa Khulafaul Ar-Rasyidin, yaitu zamannya para sahabat memimpin Islam. Pada zaman ini muncullah ilmu-ilmu, diantaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, maupun ilmu-ilmu teknik bela diri ala Islami. Setelah para sahabat ini berakhir alias tepat ketika wafatnya sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, pada zaman ini muncullah zaman baru, yaitu masa para tabi'in. Pada masa ini perkembangannya lumayan pesat, mulai dari ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, ilmu tawasul, ilmu lainnya, ilmu mazhab,
penemuan ilmu lainnya mulai bermunculan. Ilmu ini, zaman ini mulai ketika berdirinya dinasti Bani Umayyah hingga pertengahan dinasti Bani Abbasiyah. Perkembangannya semakin terlihat. Kemudian pada masa tabi'in atau pengikutnya para tabi'in. Pada masa ini muncullah ilmu-ilmu baru seperti ilmu syarah hadis, ilmu tafsir permazhab, ilmu fathah mazhab, ilmu hadyu, ilmu teologi, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu filsafat. Itu sendiri mengubah lagi dunia ini. Pada kedua masa ini muncullah ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Khawarij di bidang ilmu aljabar yang bercabang kepada matematika. Kemudian ilmu aeronautika dikembangi oleh Ibnu Hajar, manusia pertama yang berhasil terbang. Gila banget. Pada masa inilah Islam semakin menjaya, menggila. Keemasan Islam, itulah yang disebut sebagai the gold age of Islamic Saint and Kingdom. Sayangnya masa ini berakhir pada masa Turki Utsmani sekitar Perang Dunia Pertama atau 1914. Setelah masa ini kemunduran kembali terlihat. Kemunduran Islam kembali diambil alih, dikembangkan, dikuasai oleh orang-orang non-muslim seperti Einstein, Thomas Alva Edison, Isaac Newton. Kemudian ilmu-ilmuwan lainnya kembali dikembangkan oleh orang-orang itu seperti ilmu fisika klasik, fisika kuantum, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu sosial, politik, dan demokrasi. Ilmu-ilmu itu kembali diambil alih oleh orang-orang non-muslim. Sayang seribu sayang. Pada ketiga atau yang akan kita bahas yaitu asal muasal ilmu itu sendiri. Ilmu berasal dari satu tanda tanya, filsafat. Dari inilah kita menjadi berubah seperti sekarang. Dari dulu hanya menggunakan batu, kulit, kayu, hingga sekarang bisa menggunakan teknologi program-programan seperti laptop, komputer, HP yang sering kita pakai maupun yang sedang Anda lihat saat ini, yaitu media penyiaran, media santri. Kemudian keempat yaitu pentingnya menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui, manusia itu hidup dengan ilmu, hidup dengan nyawa dan ilmu itu sendiri. Ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia itu hidup seperti itu, tidak dapat hidup tanpa ilmu. Hal itu juga dikembangkan di dalam mufradat, dalam mahfuzat lebih tepatnya, bukan mufradat. Kemudian semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin kita ketahui. Itulah ilmu sendiri. Pentingnya menuntut ilmu harus kita ketahui dari sejak dini. Ilmu itu tidak dapat digapai hanya dengan bermalas-malasan, namun ilmu itu akan datang dengan sendirinya kepada orang-orang yang ditentukan, kepada para pengubah dunia. Itulah ilmu sendiri. Pentingnya menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'u. Rawal Muslim. Hingga akhirnya kita tiba di penghujung video kali ini, penghujung acara kali ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata atau kekurangan lainnya dari saya, itu dari saya, dan kebenaran yang dari Allah semata. Sekian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi